Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir yang kami hargai. Pada perdebatan kali ini, kami selaku tim pemerintah sangat menyetujui mosi optimalisasi penggunaan energi bersih terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Baik, sebelum memasuki pada ranah argumentasi para pihak kami, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu energi bersih terbarukan dan juga energi fosil. Energi bersih terbarukan atau yang biasa disingkat EBT adalah pengolahan energi dari proses alam yang berkelanjutan dan dijadikan sebagai energi alternatif, yang mana EBT ini Dewan Juri yang terhormat sifatnya ramah lingkungan. Saking ramah lingkungannya dia bisa menjadi solusi dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada seperti pemanasan global dan juga emisi karbon dioksida. Nah, EBT ini ada beberapa jenisnya seperti energi air, energi angin, panas, energi matahari, dan juga bioenergi. Sedangkan energi fosil sendiri adalah energi yang berasal dari bumi, lebih tepatnya dia tuh berasal dari hasil pelapukan fosil atau hancurnya fosil yang tertimbul di dalam tanah selama bertahun-tahun bahkan ratusan tahun yang kemudian dia membatu. Nah, energi fosil ini berbeda dengan EBT dari sifatnya karena energi fosil ini tidak bisa diperbarui Dewan Juri yang terhormat. Contohnya seperti minyak bumi dan juga batu bara. Nah, selain itu, ketika kita terus-menerus menggunakan energi fosil ini, maka cadangannya akan semakin habis, akan semakin cepat habis Dewan Juri yang terhormat. Nah, karena dia juga tidak bisa diperbarui, pembentukannya pun juga relatif lama, sehingga latar belakang adanya mosi pada perdebatan kali ini yaitu semakin maraknya dan di status quo yang ada banyak sekali teknologi ataupun kehidupan sehari-hari masyarakat yang menggunakan energi fosil ini, padahal sifatnya yang tidak mudah diperbarui dan juga pembentukannya pun yang relatif sangat lama, bahkan beratus-ratusan tahun Dewan Juri yang terhormat. Maka dibutuhkan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan yaitu EBT ini, energi bersih terbarukan. Nah, beban pembuktian pada perdebatan kali ini yaitu bagaimana kita bisa membuktikan bahwa untuk mengurangi penggunaan energi fosil ini menggunakan energi alternatif yaitu EBT. Kami selaku tim pemerintah sangat mendukung mosi perdebatan kali ini dengan beberapa poin justifikasi. Yang pertama, dengan diterapkannya mosi pada perdebatan kali ini, maka satu, dapat mengurangi penggunaan energi fosil. Yang kita tahu Dewan Juri yang terhormat, di status quo yang ada, masyarakat banyak sekali yang menggunakan energi fosil, entah itu untuk bahan bakar kendaraannya, kemudian juga kita tahu bahkan kendaraan itu semakin lama pemakaiannya akan semakin meningkat, sehingga bahan bakar fosil ini pun juga akan meningkat dibutuhkan oleh masyarakat Dewan Juri yang terhormat. Tidak hanya itu saja, ketika kita berbicara mengenai batu bara yang menjadi bahan bakar utama listrik, yang kita tahu juga bahwa di seluruh dunia, bahkan di Indonesia saja Dewan Juri yang terhormat sudah hampir tidak ada daerah yang tidak menggunakan listrik, sehingga hal ini sangat mengkhawatirkan karena kita juga ingat bahwa sifatnya yang tidak mudah yang tidak bisa diperbarui dan juga pembentukannya yang sangat lama Dewan Juri yang terhormat, sehingga meskipun di awal solusi ini mungkin tidak sesignifikan, tetapi akan lebih baik kita mulai sekarang, mulai pelan-pelan mengenalkan dan mendorong masyarakat untuk menggunakan EBT untuk mengurangi energi fosil daripada kita harus menunggu sampai energi fosilnya habis Dewan Juri yang terhormat. Kemudian poin yang kedua, kita bisa menarik orang-orang yang berkompeten atau bisa memproduksi EBT ini, karena semakin kita mendorong masyarakat untuk menggunakan EBT, maka permintaan untuk EBT ini akan semakin meningkat. Nah, ketika permintaan itu meningkat, maka jumlah produksi pun akan juga meningkat. Nah, hal ini akan bisa menarik pihak-pihak atau perusahaan-perusahaan yang bisa memproduksi EBT, sehingga ketika nanti EBT ini jumlahnya sudah melimpah, maka masyarakat akan lebih terbiasa menggunakan EBT untuk mengganti energi fosil yang menjadi terhormat. Kemudian, poin justifikasi kami yang ketiga yaitu melindungi lingkungan dengan cara yang efektif. Karena kita tidak bisa memikirkan pada saat ini saja Dewan Juri yang terhormat, kita harus memikirkan keberlangsungan ke depannya, bagaimana lingkungan ini yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita Dewan Juri yang terhormat, sehingga dengan adanya EBT ini akan mengganti energi fosil yang mana dia juga bisa
menyebabkan permasalahan-permasalahan lingkungan seperti pemanasan global. Pemanasan global ini akan merusak iklim dunia. Bahkan ketika pemanasan global ini terus terjadi, akan ada efek rumah kaca, kemudian es di kutub itu akan mencair dan akan menenggelamkan bumi, Dewan Juri yang terhormat. Lalu bagaimana kehidupan kedepannya ketika hal ini terus-menerus terjadi? Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, tujuan yang akan tercapai yaitu mengurangi penggunaan energi fosil yang sifatnya tidak bisa diperbarui dengan alternatif yang ramah lingkungan untuk keberlangsungan lingkungan dan kehidupan manusia di masa mendatang. Untuk itu kami sangat bangga untuk mempertahankan MOSI pada perdebatan kali ini. Terima kasih. Baik, Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Fatimah Soraya, selaku pembicara kontra akan menyampaikan beberapa poin argumen mengapa kami menolak mosi pada kali ini, Dewan Juri yang terhormat, yaitu optimalisasi penggunaan energi bersih terbarukan atau EBT untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana yang kita ketahui bahwa penggunaan sumber energi terbarukan saat ini sedang digencarkan di berbagai belahan dunia, Dewan Juri yang terhormat. Untuk itu, mereka mereduksi penggunaan energi fosil dan juga menggantikannya dengan energi bersih terbarukan. Sebagaimana contohnya yaitu penggunaan pembangkit listrik tenaga surya ataupun PLTS dan juga pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB, dan juga menggunakan peralatan-peralatan yang menggunakan EBT ini, Dewan Juri yang terhormat. Sebagaimana contohnya penggunaan mobil yang menggunakan tenaga surya, Dewan Juri yang terhormat. Namun dalam hal ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk mengaktualisasikan hal ini, yaitu pertama, bagaimana masyarakat kita, Dewan Juri yang terhormat. Kita tahu bahwa aspek penggunaan energi fosil ini sudah menyatu dengan kehidupan masyarakat kita, di mana hal ini dikarenakan dua hal, yaitu pertama kemudahan peralatan dan juga penggunaan dari energi fosil ini, dan juga yang kedua yaitu murahnya harga energi fosil ini sehingga lebih terjangkau di masyarakat kita. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana efektivitas sumber energi tersebut, dan juga yang terakhir yaitu bagaimana perekonomian masyarakat kita, apakah dapat menjangkau sumber energi tersebut atau tidak. Berkaitan dengan hal tersebut, kita tahu bahwa status quo saat ini Indonesia merupakan negara berkembang dengan pendapatan per kapita yang cukup rendah, sehingga apabila pemerintah melakukan optimalisasi dan berfokus pada pengoptimalisasian penggunaan energi bersih terbarukan, maka hal ini justru akan mempersulit masyarakat kita dan justru akan menjadi beban buat masyarakat kita. Oleh karena itu, kami menolak adanya optimalisasi penggunaan EBT ini dan juga proses pengurangan penggunaan energi fosil ini, Dewan Juri yang terhormat. Tujuan yang ingin kami capai adalah terpenuhinya kebutuhan energi di masyarakat kita tanpa membebani masyarakat kita itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Adapun poin justifikasinya mengapa kami menolak poin ini, yaitu pertama, yaitu berkaitan dengan optimalisasi penggunaan energi bersih terbarukan di sini berarti bahwa pemerintah berfokus pada penggunaan peralatan-peralatan yang menggunakan energi bersih terbarukan, sebagaimana contohnya yaitu menekankan bahwa setiap rumah menggunakan panel surya. Kemudian juga contohnya yaitu menekankan pada penggunaan mobil yang menggunakan tenaga surya ini, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga dalam hal ini kita tahu bahwa peralatan yang menggunakan EBT ini memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan peralatan pada umumnya, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga ketika pemerintah berfokus untuk mengoptimalisasikan penggunaan peralatan yang menggunakan EBT ini, hal ini akan membebani masyarakat kita, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Karena pertama, produksi dari peralatan yang menggunakan EBT ini masihlah terbatas, Dewan Juri yang terhormat, sehingga harganya menjadi tinggi. Kemudian yang kedua, pendapatan masyarakat kita yang masih rendah, sehingga ketika pemerintah menekankan hal ini di tengah masyarakat kita, hal ini hanya akan membebani masyarakat kita secara ekonomi, Dewan Juri yang terhormat, dan hal ini justru tidak akan tercapai, justru akan menjadi masalah baru di negara kita, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga penggunaan EBT ini kami rasa tidaklah perlu menjadi optimalisasi atau fokus optimalisasi pemerintah untuk menekankan masyarakat menggunakan hal ini, namun lebih ke lifestyle, opsi lifestyle, di mana masyarakat yang merasa mampu untuk menggunakan EBT ini, maka mereka dapat menggunakan tenaga panel surya untuk rumah mereka ataupun mobil mereka. Dan untuk mereka yang tidak mampu, maka tidaklah mengapa untuk tidak menggunakan energi bersih terbarukan ini, Dewan Juri yang terhormat. Sebagaimana hal yang kita tahu bahwa masyarakat yang ingin menggunakan sebagaimana lifestyle, Dewan Juri yang terhormat, bahwa masyarakat yang ingin menggunakan lifestyle modern, maka mereka yang mampu dapat menggunakannya, namun yang mereka yang tidak mampu maka tidak perlu ditekankan untuk menggunakannya. Begitu juga dengan hal ini. Kemudian yang kedua, bahwa kami percaya bahwa berhubungan dengan industri, Dewan Juri yang terhormat. Salah satu kebutuhan utama dalam industri adalah efektivitas dan juga efisiensi, Dewan Juri yang terhormat. Namun Dewan Juri yang terhormat, di sini yang dimaksud dengan efektivitas dan efisiensi ialah bahwa dengan biaya yang rendah
dapat menghasilkan suatu hal yang besar Dewan Juri yang terhormat, atau dapat memperoleh hasil yang banyak Dewan Juri yang terhormat. Namun kita tahu bahwa dengan adanya penggunaan EBT ini justru efektivitas dan efisiensi itu tidak akan tercapai. Mengapa demikian? Karena pertama, hal ini akan mempersulit penggunaan karena penggunaan peralatan yang cenderung lebih mahal Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua, adanya mekanisme charging dalam peralatan-peralatan yang menggunakan EBT ini, sehingga hal ini akan menambah beban biaya dan juga waktu Dewan Juri yang terhormat. Sehingga dalam hal ini efisiensi dan juga efektivitas tidak akan tercapai, sehingga penggunaan EBT di industri juga tidak akan menjadi solusi yang baik untuk pelaksanaan industri ini Dewan Juri yang terhormat. Sehingga kami menolak adanya optimalisasi pemerintah, di mana pemerintah fokus pada penggunaan EBT ini dan mengurangi penggunaan energi fosil Dewan Juri yang terhormat. Berkaitan dengan polusi, hal ini maka akan ada mekanisme pengawasan dari pemerintah untuk menekan polusi yang dihasilkan dari limbah itu dengan adanya pengolahan secara kimiawi. Oleh karena itu kami lebih memilih untuk memperhatikan status quo, dan pemerintah bisa memproduksi EBT ini secara perlahan, sehingga di masa yang akan datang EBT ini akan melimpah dan kemudian harganya akan lebih dapat ditekan, sehingga barulah saat itu masyarakat dapat menggunakan EBT ini Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu kami bangga menolak mosi ini. Baik Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara ketiga dalam mosi optimalisasi penggunaan energi bersih terbarukan atau EBT untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Saya akan membandingkan proposal dari tim pro dan juga tim kontra. Mosi ini muncul dari keresahan penggunaan energi fosil yang tidak dapat diperbaharui dan sekian hari akan semakin habis, sehingga dibutuhkan energi alternatif baru yang dinamakan EBT atau energi bersih terbarukan yang berasal dari sumber daya terbarukan seperti air, angin, matahari, dan lain sebagainya. Dari pemaparan argumen tim pro dan juga kontra, ada hal yang dapat kita bandingkan Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, mengenai apakah optimalisasi penggunaan EBT ini dapat mengurangi energi fosil, dan yang kedua, bagaimana optimalisasi penggunaan EBT ini nantinya mampu berdampak ke sektor lain. Pada poin yang pertama, tim pro datang dengan proposal bahwa dengan adanya penggunaan EBT yang masif atau mengoptimalkan ini, masyarakat lama-kelamaan akan beralih. Meskipun di awal tidak secara signifikan beralih, tetapi akan lebih baik ketika kita menarik masyarakat untuk mencoba terlebih dahulu sejak dini, secara perlahan, daripada membiarkan mereka menggunakan energi fosil secara terus-menerus sampai habis. Dan tim kontra datang dengan proposal bahwa optimalisasi produk yang menggunakan EBT ini akan lebih mahal untuk diakses masyarakat, sehingga tidak aksesibel dan tidak semua lapisan masyarakat akan bisa meraihnya. Akan lebih efektif jika pemerintah terlebih dahulu mengoptimalkan produksi daripada penggunaan EBT ini tadi, sehingga masyarakat nantinya akan lebih mudah untuk mengakses dan juga menggunakan EBT ketika diharuskan untuk optimalisasi penggunaan nantinya. Kemudian mengenai poin kedua, bagaimana hal ini akan berdampak pada sektor lain, tim pro datang dengan proposal selagi berjalan mengoptimalkan penggunaan, kita akan tetap dapat menarik orang lain atau investor, perusahaan untuk memproduksi EBT. Karena permintaan pasar yang tinggi ketika masyarakat mulai menggunakan secara masif, otomatis dibutuhkan penyedia jasa atau penyedia produk untuk memproduksi EBT ini, sehingga pada akhirnya kita akan bersama-sama memasifkan produksi EBT selagi kita mengoptimalkan penggunaan EBT. Kemudian dari sisi lingkungan, tim pro membawa proposal bahwa pada dampak lingkungan, walaupun awalnya hanya segmen tertentu yang bisa membantu kita untuk mengoptimalkan penggunaan EBT untuk melindungi lingkungan, setidaknya ada upaya yang secara bertahap yang bisa dilakukan. Kemudian sebagian masyarakat mulai beralih sembari menunggu yang lainnya beralih. Tim kontra datang dengan proposal bahwa banyaknya industri membutuhkan sumber energi yang optimal dan efektif, dan penggunaan EBT yang mahal ini tidaklah aksesibel untuk mereka, sehingga tidak akan efektif untuk sektor industri. Dan pada dampak lingkungan, setiap perusahaan dan juga industri telah memiliki aturan dan juga harus menaati undang-undang tentang lingkungan yang ada, sehingga proposal apapun mengenai perlindungan lingkungan tidak akan efektif karena pada status quo hal ini telah berlaku. Sehingga dalam proposal ini, proposal kedua belah tim, kita bisa membandingkan proposal mana yang akan lebih efektif mengenai optimalisasi penggunaan EBT ini, apakah lebih baik ataupun tidak, akan jatuh di antara tim pro maupun kontra. Terima kasih.
Baik Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara pertama dalam mosi kedua ini akan menyampaikan argumentasi kami sebagai tim pemerintah. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan mineral, seperti mineral logam seperti untuk besi, nikel, dan kawan-kawan, maupun mineral non-logam, belerang, mika, dan pasir, dan lain sebagainya, Dewan Juri yang terhormat. Mineral pun telah menjadi komoditi ekspor terbesar di Indonesia sebagai salah satu kontribusi pemasukan negara terbesar di antara kontribusi-kontribusi yang lain, Dewan Juri yang terhormat. Namun sangat disayangkan bahwa kebanyakan mineral yang kita ekspor ke luar negeri ataupun menjadi barang jual daya jual kita adalah mineral-mineral yang masih dalam bentuk mentah, yang mana kualitas dan juga harganya cenderung rendah dan juga murah, Dewan Juri yang terhormat. Hal ini sangat disayangkan karena Indonesia sebagai suatu surga mineral namun tidak bisa mendapatkan keuntungan ataupun benefit yang jauh lebih signifikan dari keberadaan mineral itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Oleh sebab itu diperlukan adanya upaya untuk peningkatan mutu maupun kualitas jual mineral yang awalnya jadi mentah menjadi lebih jadi dan bisa dimanfaatkan dengan lebih baik, Dewan Juri yang terhormat. Oleh sebab itu, kami di sini percaya bahwa diperlukan adanya pembangunan smelter yang masif sejumlah 52 smelter di tahun 2022 untuk mengatasi hilirisasi mineral, Dewan Juri yang terhormat. Kami sebagai tim pemerintah akan mendukung mosi pada hari ini. Hilirisasi mineral sendiri adalah upaya peningkatan mutu produksi mineral mentah ke mineral yang lebih jadi, agar lebih dapat dimanfaatkan dengan efektif. Bagaimana pembangunan smelter mampu mengatasi permasalahan ini akan kami jelaskan dalam dua poin argumentasi kami. Yang pertama adalah poin mengenai bagaimana pembangunan smelter ini mampu mengatasi hilirisasi mineral di Indonesia, dan yang kedua mengenai bagaimana pembangunan smelter ini nantinya akan juga berdampak pada lingkungan atau tidak, Dewan Juri yang terhormat. Memasuki poin argumentasi yang pertama, mengapa kami katakan pembangunan masif smelter ini akan mengatasi hilirisasi mineral di Indonesia? Seperti yang kita tahu, bahwa selama ini kita menjual mineral dalam bentuk masih mentah, dan hilirisasi ini adalah upaya untuk meningkatkan produksi kita, untuk memproduksi mineral yang lebih jadi, untuk meraih sebanyak-banyaknya benefit yang bisa kita dapatkan. Smelter sendiri merupakan sebuah proses produksi dengan bentuk semacam pabrik yang dapat membantu pemurnian mineral hingga membuat produk setengah jadi dari mineral itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga hal ini akan meningkatkan mutu mineral yang nantinya kita jual, pasarkan, atau ekspor, Dewan Juri yang terhormat. Fungsi ini sejalan dengan permasalahan hilirisasi yang saat ini kita belum mampu untuk memproduksi secara masif mineral-mineral yang sudah setengah jadi atau bahkan jadi, Dewan Juri yang terhormat. Dengan meningkatkan jumlah smelter ini, nantinya produksi mineral akan jadi lebih dapat dilakukan dengan masif, dan hal ini tentu akan berdampak pada perekonomian. Seperti contohnya, hasil olahan smelter bisa meningkatkan harga mineral 1,5 sampai 2 kali lipat. Misal ya, nikel mentah ketika kita jual di pasaran per ton dihargai $20.000 US. Ketika olahannya atau dalam bentuk ferronikel kita jual di pasaran, harganya bisa mencapai $30.000 US atau bahkan lebih. Keuntungan-keuntungan seperti inilah yang jauh kita tinggalkan selama ini. Terlebih dengan pembangunan smelter yang lebih banyak, tentunya produksi ferronikel ataupun bahan setengah jadi lainnya akan jauh lebih masif. Misal duluannya hanya mampu 200.000 ton, dapat menjadi 250.000 ton atau lain sebagainya. Hal ini tentu akan mampu meningkatkan perekonomian dan pemasukan devisa negara, Dewan Juri yang terhormat. Pun akan mampu menyerap masyarakat yang nantinya harus bekerja di smelter-smelter yang baru itu. Kemudian, mengapa kami katakan dampak lingkungan akan tetap dapat dijaga? Karena pada dasarnya setiap pembangunan industri pasti memiliki peraturan dan juga protokol lingkungan sendiri, seperti setiap perusahaan ataupun industri ataupun pabrik harus memiliki sekian hektar luang terbuka hijau sebagai kompensasi apa yang mereka lakukan. Kemudian mereka harus
melakukan pengolahan limbah yang sesuai dan terstandar dan lain sebagainya, dan semua itu telah diatur oleh UU. Selama kita menegakkan UU dengan benar dan juga masif, kami rasa dampak lingkungan akan tetap dapat dijaga oleh kita bersama-sama, sehingga pembangunan smelter ini pertama akan menguntungkan secara ekonomi baik negara maupun masyarakat, yang kedua tidak akan merusak lingkungan, sehingga kami bangga untuk mendukung MOSI ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir yang kami hargai. Pada perdebatan kali ini kami selaku tim kontra sangat tidak menyetujui mosi pembangunan 52 smelter pada tahun 2022 untuk mengatasi permasalahan hilirisasi mineral di Indonesia. Baik, Dewan Juri yang terhormat, kita sama-sama tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah, baik itu mineral maupun batu bara, Dewan Juri yang terhormat. Nah, hasil tambang ini merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Namun sayangnya Indonesia masih belum memiliki kemampuan untuk mengolah bahan tambang ini menjadi lebih jadi, karena dari tahun ke tahun hanya menjual hasil tambang mentah kepada pihak luar. Untuk itu Dewan Juri yang terhormat, latar belakang pada perdebatan kali ini yaitu untuk mengatasi permasalahan hilirisasi mineral di Indonesia dengan cara pembangunan 52 smelter pada tahun 2022. Yang mana smelter ini merupakan pengolahan dan pemurnian mineral untuk menambah nilai mineral dan juga akan menambah nilai jual mineral juga, sehingga dapat kedepannya bermanfaat untuk pembangunan perekonomian di Indonesia yang lebih baik, yang lebih masif. Kemudian, beban pembuktian pada perdebatan kali ini yaitu bagaimana kita membuktikan dengan pembangunan smelter yang tidak banyak itu dapat mengatasi hilirisasi mineral di Indonesia yang kedepannya berkaitan dengan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Karena sejatinya segala kekayaan alam di Indonesia baik di daratan maupun di lautan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengolahnya untuk kemakmuran bersama, yaitu untuk kemakmuran masyarakat Indonesia itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Kedengarannya ketika kita membicarakan mengenai pembangunan 52 smelter itu menjadi solusi yang besar, menjadi solusi yang sangat signifikan sehingga memberikan dampak yang besar juga untuk hilirisasi bahkan perekonomian di Indonesia ini, Dewan Juri yang terhormat. Namun kenyataannya ada beberapa alasan mengapa skenario tersebut tidak dapat mengatasi permasalahan hilirisasi mineral bahkan menuju ke perekonomian Indonesia yang lebih baik. Baik, selanjutnya mengenai poin-poin justifikasi pada pihak kami. Yang pertama, hasil dari smelter ini keuntungannya tidak sebanding dengan investasi biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan smelter itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Memang benar smelter ini merupakan proses pengolahan dan pemurnian untuk memberikan nilai tambah sehingga memberikan nilai tambahan nilai jual juga dari mineral tersebut. Namun kenyataannya smelter ini tidak serta-merta mengubah bahan tambang mentah menjadi bahan jadi yang memiliki nilai jual dengan perbedaan yang sangat tinggi, Dewan Juri yang terhormat. Kenyataannya smelter ini hanya mengubah bahan tambang mentah menjadi bahan setengah jadi, sehingga keuntungannya pun hanya memiliki selisih yang sangat sedikit daripada sebelumnya, Dewan Juri yang terhormat. Tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan smelter, bahkan 52 smelter ini, Dewan Juri yang terhormat, sampai membutuhkan biaya puluhan miliar dolar yang didapatkan dari pemerintah pinjam kepada pihak luar, sehingga hal ini tidak signifikan untuk mencapai tujuan pada perekonomian utama itu, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian poin justifikasi kami yang kedua mengenai pembangunan smelter ini tidak dapat mencakup tenaga kerja secara maksimal, secara signifikan, karena yang bekerja, orang-orang yang bekerja di smelter ini bukanlah orang-orang yang biasa. Kita tidak bisa serta-merta memasukkan orang-orang dengan pendidikan rendah atau pendidikan rata-rata untuk bekerja di smelter ini, karena di smelter ini dibutuhkan orang-orang dengan keahlian khusus seperti mengetahui tentang beberapa hal tentang kimia ataupun pertambangan, dan juga di smelter ini mekanismenya banyak sekali menggunakan suhu yang tinggi, jadi perlakuannya itu membutuhkan perlakuan yang khusus. Di sisi lain, Dewan Juri yang terhormat, di smelter ini mekanisme kinerjanya dia itu kebanyakan menggunakan mesin, jadi prosesnya itu kebanyakan menggunakan mesin, sehingga tidak signifikan ketika kita memberikan tenaga kerja yang banyak, karena pekerjaan secara tangan langsung yang dilakukan manusia itu hanya sedikit. Padahal dari sini kita tahu
tidak banyak tenaga kerja yang bisa diambil dengan adanya pembangunan bahkan 52 smelter ini. Padahal ketika kita menjalankan tentang perekonomian, diraupnya tenaga kerja yang maksimal itu akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia itu Dewan Juri yang terhormat, sehingga hal ini tidak akan mengatasi masalah perekonomian dari hilirisasi mineral itu. Kemudian penjustifikasi kami yang ketiga yaitu akan menimbulkan masalah baru terhadap lingkungan Dewan Juri yang terhormat, karena bagaimanapun juga pembangunan teknologi apalagi dengan tambak ini pasti akan berpengaruh dengan lingkungan. Apabila terjadi kebocoran terhadap smelter itu akan berpengaruh terhadap ekologi lingkungan maupun terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Dan seperti yang terjadi yaitu kebocoran smelter yang ada di Gresik yang sampai mengakibatkan banyak sekali korban jiwa. Untuk itu Dewan Juri yang terhormat tidak mengatasi permasalahan, hal ini justru akan menambah permasalahan dan menyengsarakan masyarakat. Baik, Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara kesimpulan akan menyampaikan kesimpulan terkait argumentasi yang baik yang telah dibawakan oleh tim pro maupun tim kontra terkait mosi kita kali ini, yaitu pembangunan 52 smelter di tahun 2022 mengatasi permasalahan hilirisasi mineral di Indonesia. Dalam hal ini kedua tim membawakan latar belakang permasalahan yang sama, yaitu melimpahnya mineral tambang yang ada di Indonesia yang kemudian dijual masih belum dalam berupa barang olahan, namun dalam biji-biji yang ada Dewan Juri yang terhormat. Sehingga dalam hal ini tim pro menginginkan adanya pembangunan smelter untuk memurnikan biji-biji hasil pertambangan tersebut untuk kemudian bisa menambah nilai jual dan juga meningkatkan perekonomian di Indonesia. Sementara tim kontra mereka menolak pembangunan smelter tersebut karena mereka percaya bahwa pembangunan smelter ini tidak akan memberikan signifikansi yang berarti pada perekonomian Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, di poin pertama, tim pro datang dengan membawa argumen bahwa dengan adanya penggunaan smelter ini akan mengatasi hilirisasi mineral yang ada di Indonesia, di mana dengan meningkatkan kualitas biji yang dijual sehingga menjadi lebih murni, hal ini dapat meningkatkan nilai jual 1,5 sampai dengan 2 kali lipat harga awal Dewan Juri yang terhormat. Kemudian tim kontra juga datang, mereka mengatakan bahwa meskipun hasil penjualan ini memiliki nilai yang lebih tinggi, namun hal ini tidaklah sebanding dengan biaya investasi yang dikeluarkan untuk membangun smelter-smelter ini Dewan Juri yang terhormat. Kemudian di poin yang kedua, tim pro datang dengan mengatakan bahwa dengan adanya pembangunan smelter ini akan menampung tenaga kerja yang lebih banyak dan menciptakan lapangan-lapangan kerja baru Dewan Juri yang terhormat, sehingga hal ini juga akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Namun tim kontra datang juga dengan mengatakan bahwa hal ini justru akan tercapai apabila smelter itu tidaklah dibangun Dewan Juri yang terhormat. Mengapa demikian? Karena mereka percaya bahwa dengan adanya pembangunan smelter ini justru akan mengurangi tenaga kerja yang digunakan, karena pertama tenaga kerja yang digunakan hanyalah tenaga profesional saja. Kemudian yang kedua akan ada penggunaan alat-alat pelindung yang menambah biaya dalam produksi, dan yang ketiga yaitu akan ada banyak mesin yang digunakan yang kemudian sehingga menyebabkan tenaga manusia tidak lagi dibutuhkan Dewan Juri yang terhormat. Kemudian di poin yang ketiga, tim pro datang dengan membawakan bahwa terkait permasalahan lingkungan, hal ini tidaklah akan signifikan karena akan ada proses pengawasan dan kontrol dari pemerintah, di mana akan ada proses pengolahan limbah yang dapat mereduksi polutan yang dihasilkan, dan juga terkait kebocoran akan dapat diatasi dengan pengawasan yang dimaksimalkan, bukan masalah smelter. Namun tim kontra kemudian datang dengan mengatakan bahwa justru dengan adanya menggunakan smelter ini akan menambah polusi yang dihasilkan ke lingkungan dan juga akan memiliki dampak ataupun resiko kebocoran itu Dewan Juri yang terhormat. Sehingga dengan ketiga poin argumen yang telah disampaikan baik tim pro maupun juga tim kontra, kita dapat membandingkan argumen mana yang dapat memberi solusi yang lebih baik untuk perdebatan kita kali ini. Terima kasih.